Sebelumnya perkenalkan, namaku Yuri. Ini pengalaman mistisku dan teman-temanku. Di kota ini aku memiliki geng, bukan geng motor, tapi boleh dikatakan teman-teman ngumpul. Beberapa dari mereka ini termasuk orang yang indigo. Dari dasar itu kita sering, waktu ngopi-ngopi bareng, tiba-tiba senyap dan kasih kode kalau ada yang mengawasi di sebelah-sebelah kita. Dari situ terbesit di pikiran kami untuk melakukan wisata mistis. Lebih tepatnya mengunjungi tempat-tempat keramat hanya untuk memuaskan hasrat kami untuk bertemu dengan makhluk tidak kasat mata. Sebenarnya agak aneh pikiran kami saat itu. Kami hanya ingin pembuktian saja, tidak ada niatan seperti saat ini yang beramai-ramai ngevlog atau posting-posting di sosial media. Kami hanya mendokumentasi seadanya dan untuk pengalaman kami saja. Dan kami sepakat untuk memulai aktivitas wisata misteri ini setiap malam Jumat Legi. Seperti biasa, aku pamit ke mamaku untuk sekedar ngopi dan mungkin nanti menginap di rumah temanku, Mas Mahfud. Aku membawa pocket kamera dan HP Nokia E63 yang telah dicas penuh. Malam itu, sesampainya di rumah Mas Mahfud, kami masih ngopi. Rencananya kami akan menuju makam kembar di dekat rumah Mas Abu. Aku, Dian, Mas Ferry, dan Mas Mahfud masih menunggu kabar dari Mas Abu yang masih ada tamu di rumahnya. Oh iya, Mas Abu ini dikenal bisa mengobati orang-orang yang terkena gangguan mistis, seperti kena guna-guna, santet, dikirimi makhluk halus ke area tempat tinggal, dan beberapa hal lainnya. Tepat jam 11 malam, kami sudah diminta untuk ke rumah Mas Abu. Jarak rumah Mas Abu ini ada 2,5 kilometer dari rumah Mas Mahfud. Kita melewati jalan raya, masuk ke jalan desa yang membelah sawah. Di samping jalan desa itu terdapat sungai yang besar yang di pinggirnya banyak rimbunan bambu liar. Di lingkungan kami, anggapan kalau malam Jumat Legi itu lebih horor, lebih wingit daripada malam Jumat Weton lain sudah kami ketahui sejak kami masih kecil. Dan menjelang tengah malam seperti itu, kami yang naik 2 motor saling berboncengan, melewati jalan desa yang bersebelahan dengan rumpun bambu tadi. Suara gesekan bambu-bambu yang tertiup angin membuat kita begidik ngeri. Dan saat itu penerangan jalan desa tidak ada sama sekali, hanya dari motor kami. Sesaat kemudian, angin berhenti bertiup dan benar-benar sunyi malam itu. Makin berasa horornya. Dan tidak lama kemudian kami sudah memasuki area kampung rumah Mas Abu. Kita melewati makam keluarga yang kecil, yang di sebelahnya ada pos kamling dan di sebelahnya lagi ada masjid yang masih dalam tahap pembangunan. Di pos kamling itu ada satu orang tua laki-laki yang sedang duduk. Kami pun menyapanya dan jelas bapak tua itu cuma membalas dengan berdehem. Kenapa kami bilang jelas? Itu karena pas di depan pos kamling terdapat polisi tidur yang terbuat dari tali jangkar kapal yang tebal, dibiarkan melintang jalan desa tersebut. Karenanya kami memperlambat laju motor kami dan melihat dengan jelas sosok laki-laki tua di pos kamling itu. Setibanya di rumah Mas Abu, kami dipersilahkan masuk. Namun Mas Ferry masih diam tertegun di dekat motor. Mas Abu memanggil dia dan Mas Ferry dengan agak berjingkat segera memasuki ruang tamu Mas Abu. "Kenapa Fer? Kok tadi tidak langsung masuk?" tanya Mas Abu. "Enggak. Kalian tadi nyapa siapa di pos kamling? Awalnya aku tidak lihat loh." Terus jawabnya sekalian menanyai teman-temannya. "Jangan memulai deh Mas Fer," aku memotong. "Lah, kalian sudah disambut Mbah Brojo?" tanya Mas Abu selanjutnya. "Siapa itu Mas?" Dian menyela. "Mbah Brojo itu sesepuh kami. Dia yang babat alas kampung di sini. Makamnya di ujung kampung yang tadi kalian lewati," jawab Mas Abu. Beneran Mas?" jawabku agak ngeri. Terbayang waktu Simbah di pos kamling tadi yang membalas permisiku dengan berdehem. "Iya Yur,
Beliau biasanya memperlihatkan diri di makam itu atau di pos kamling. Kalau niat kalian masuk desa ini baik, biasanya kelihatan seperti kakek-kakek. Kalau niat kalian jelek, atau kalian dalam kondisi kotor atau mengumpat, biasanya Mbah Brojo menampakkan diri dalam wujud yang seram. Entah pocong atau apalah, jelas Mas Abu. Loh, kan, aku sudah mengira orang itu tadi Yur. Kamu sih pakai sapa-sapa segala, kata Dian. Kan aku minta permisi numpang lewat Yan, jawabku. Terus Mas Ferry ngeliat apa tadi? Tanya Mas Abu. Pocong Mas, aduh aku ngeri. Dan sepertinya tadi mengikuti di belakang motorku. Aku melihatnya dari spion, jawab Mas Ferry. Oh alah, bener, sudah bener. Kamu tadi mengumpatkan saat masuk jalan desa? Tanya Mas Abu. Iya Mas. Lah gelap tempatnya dan sebelahnya juga banyak rumpun bambu. Aku takutnya ada begal. Nggak kepikiran bakal dilihatin begituan. Jelas Mas Ferry. Ya sudah, tidak apa-apa. Dianggap saja itu tadi sambutan buat kalian masuk ke sini, jawab Mas Abu. Kami pun tersenyum kecut. Kecuali Mas Mahfud yang pandangannya masih mengarah ke jendela ruang tamu ini. Nah, gimana? Jadikah ke makam kembar di jalan raya depan? Tanya Mas Abu. Aduh Mas, belum apa-apa kita sudah disambut kayak tadi loh Mas, jawabku ragu-ragu. Ya sudah, kalau kalian ragu mendingan tidak usah saja, kata Mas Abu kemudian. Aduh Yur, kamu ini belum apa-apa sudah ketakutan. Sia-sia dong kita sampai ke sini, kata Dian. Ya, sudah. Aku ngikut kalian saja, jawabku. Oke, kalau begitu kita satukan tujuan kita masuk ke makam keramat itu nanti mau ngapain. Sekarang aku tanya satu-satu. Tujuan kalian apa? Tanya Mas Abu. Aku penasaran Mas. Katanya makam itu horor sekali, makan tumbal. Sering ada kecelakaan di jalan raya depan makam kembar itu, jawabku. Sama, aku juga penasaran, kata Dian. Aku juga penasaran, sehoror apa, sahut Mas Ferry. Kalau aku cuma ikutan saja, jawab Mas Mahfud. Nah, alasan atau tujuan kalian ini yang seperti ini yang salah. Jangan sekali-sekali kita masuk tempat keramat itu hanya karena penasaran. Yang ada kita celaka. Kita akan diperlihatkan bentuk mereka yang aneh-aneh. Energi kita terserap. Yang ada bakalan pingsan kalian. Aku yang repot, jelas Mas Abu. Tanamkan niat dalam hati kalian dari sekarang. Tujuan kita ke sana hanya untuk membuktikan kebesaran dan kuasa Allah yang telah menciptakan segala bentuk makhluk hidup di dunia ini. Baik yang bisa dilihat maupun tidak bisa dilihat langsung. Lanjut Mas Abu. Oh, begitu ya Mas, jawab kami. Iya, intinya kalian hanya berniat untuk melihat tanda kebesaran Allah, jelasnya lagi. Kalau sudah fix, oke. Kita baca doa dulu dan insya Allah aku bikin kalian lebih peka terhadap keadilan mereka. Lanjut Mas Abu. Setelahnya Mas Abu membaca doa, kami hanya melirik satu sama lain dan kemudian Mas Abu menyentuh kepala kami. Dingin, itu yang aku rasakan saat itu. Kami pun berangkat menuju makam keramat itu dan kami tidak melewati jalan desa yang kita lewati waktu menuju rumahnya. Kami pun berlima berjalan bersama beriringan di tengah kegelapan malam. Menyempatkan untuk berwudu terlebih dahulu di surau dekat rumah Mas Abu. Melewati kampung yang sudah sepi senyap seperti kampung mati. Memang, kalau tiap malam Jumat Legi kondisi kampung-kampung pada sepi. Kami menyusuri kampung dan sampai pada akhirnya melewati makam keluarga. Makam keluarga itu berada di tepian sawah. Setelah dari makam keluarga itu kita melewati sawah dan pekarangan warga. Di pekarangan itu jantungku deg-degan sekali, berasa ada yang mengikuti dan mengawasi kami dari segala arah. Aku meminta izin kepada Mas Abu untuk memotret pekarangan itu. Dan Mas Abu memperbolehkan asal tidak melihat hasil jepretanku waktu itu. Cuma boleh memotret saja.
Aku menurut sambil terus berjalan. Dan kami tiba di makam kembar keramat yang dimaksud. Kami tidak lewat gapura depan, akan tetapi lewat dari arah belakang. Dan mohon maaf, sampai situ sudah berasa mistis sekali. Kita berasa bukan cuma berlima, tapi sampai seperti sesak di dada. Dan karena hampir kami berempat sudah takutnya sampai di ujung kepala, Mas Abu mengajak kami berdiskusi untuk melanjutkan jelajah ini atau balik ke rumah. Aku sudah speechless. Dan asal tahu saja, kita berdiskusi di sebelah tempat menaruh keranda mayat. Kami memutuskan untuk melanjutkan jelajah ini. Namun, kami masih tetap duduk di rumput sebelah rumah keranda mayat. Karena yang aku, Dian, dan Mas Mahfud rasa sudah sangat lemas. Dan seketika Mas Ferry berteriak dan mengumpat. Iya, lagi-lagi dia mengumpat. Jalan, pocong, itu pocong. Sambil menunjuk ke arah pepohonan bagian belakang pemakaman yang kita lewati tadi. Aku tertegun. Dian mulai ketakutan. Dia sedikit menangis terisak. Aduh mas, ayo pulang. Pintanya memelas kepada Mas Abu. Dan kemudian seberkas sinar merah merangkak naik ke arah pepohonan yang rindang. Sumpah, kaki badan sudah lemas. Mas Abu mengajak kami untuk berdoa supaya dapat kekuatan lebih untuk melanjutkan jelajah malam ini. Doa selesai, kami pun diajak Mas Abu untuk kembali memantapkan niat jelajah kita, yaitu untuk membuktikan kebesaran Allah dengan melihat semua makhluk ciptaannya. Dan seketika, lirih-lirih terdengar suara gamelan dari kejauhan. Gamelan seperti khas ludruk Jawa Timuran, yang alunannya seperti lagu atau kidung Madura. Aku mendengar suara-suara orang bercakap-cakap. Di tengah alunan gamelan itu, semakin lama semakin dekat orang-orang itu. Aku melirik ke arah Mas Abu. Dia tahu kalau aku mau memotret ke segala arah. Dia melarang. Setelahnya suara gamelan itu serasa semakin mendekat. Tapi suara orang bercakap-cakap itu mulai memudar. Sekali lagi aku meminta izin untuk memotret. Suasana semakin genting. Dan Mas Ferry mendengus-dengus. Sepertinya ada yang berusaha meminjam raga dia. Mas Mahfud dan Mas Abu menenangkan dia dan membacakan sholawat dan ayat kursi. Aku menunduk dan berpegangan dengan Dian. Mas Abu berpesan agar kami fokus dan berbicara lirih tanpa menghiraukan keadaan yang ada, sambil beberapa kali memotret. Karena suasana sudah terlalu chaos, Mas Abu menyarankan kami untuk pulang saja. Kami menurutinya, berjalan beriringan di tepi sawah, dan sampai suatu ketika jaketku seperti ada yang menarik dari belakang. Aku membisiki Mas Mahfud. Dia berkata, jangan hiraukan, usapkan telapak tanganmu dengan bagian luar telapak, mengelus kepala belakangmu. Aku menurutinya dan mengusap kepala belakangku. Dan karena aku masih penasaran, aku menengok ke belakang. Dan terlihat seonggok daging berbalut kain putih kecoklatan yang sangat lusuh dengan wajah yang gosong. Aku tidak melewatkan momen itu, langsung mengarahkan HP-ku untuk menjepretnya. Namun HP-ku tiba-tiba hang dan restart sendiri. Aku tidak mempedulikannya. Setengah berlari kita menuju kembali ke rumah Mas Abu. Sesampainya di rumah Mas Abu, kita membahas yang kita alami malam itu. Dan dilanjut melihat hasil foto kita. Dan memang hasilnya sebatas orb atau titik putih yang muncul di dalam hasil foto. Tapi jujur, ada foto pocong yang di HP E63 itu yang masih tersimpan. Namun sampai sekarang HP ku masih belum bisa dinyalakan. Dan aku cari di memory card-nya tidak ada. Mungkin tersimpan di memori internal HP-nya. Begitulah pengalamanku menjelajah makam kembar keramat di Probolinggo. Bagi teman-teman yang tahu alamatnya, tahu persisnya makam itu, lebih baik untuk di-keep saja. Kalian tidak mau kan kalau nanti malam alunan gamelan itu menghampiri kalian? Oh iya, ada yang ketinggalan.
Dini hari itu kami tidak berani pulang ke rumah masing-masing karena mereka masih berasa mengikuti kami, bahkan sampai ke rumah Mas Mahfud yang jaraknya 2 kilometer dari makam itu. Dan ketika kami coba memotret di ruang tamu Mas Mahfud, opsnya banyak yang ketangkep.